Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Arif Dietullah akan menerangkan seputar laporan neraca syariah. Kita next. Nah, pengenalan dulu. Berbicara dengan laporan neraca syariah, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian neraca dipandang dari sudut umum. Nah, di sini kami mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa? Karena banyak sekali referensi yang ada di buku-buku itu rata-rata sama intinya dengan satu sama lain gitu. Jadi kami mengambil KBBI dengan alasan yang pertama lebih ringkas bahasanya, yang kedua tentu saja mudah dipahami. Seperti itu. Nah, menurut KBBI, neraca merupakan catatan perbandingan untung rugi, utang piutang, pemasukan, dan pengeluaran dan juga sebagainya. Stop. Intinya adalah neraca itu catatan tentang akuntansi. Nah, bagaimana jika kita masukkan unsur syar'i di dalamnya? Maka dari kami kelompok 12 menyimpulkan bahwa laporan neraca syariah adalah catatan tentang kegiatan akuntansi di suatu entitas seperti untung rugi, utang piutang, pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain yang di dalamnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan tidak menyelempeng dari ajaran Islam. Seperti itu. Maksudnya ajaran Islam tuh kayak gimana, Rif? Maksudnya prinsip syariah tuh kayak gimana? Prinsip yang kami maksud di sini adalah seperti halnya kejujuran, uh, seperti halnya keamanan dari laporan, tidak adanya korupsi, seperti itu. Lanjut. Nah, what is topic about? Nah, kalau berbicara tentang neraca syariah, itu sebenarnya kita harus menelaah dulu nih tentang konsep kekayaan. Kenapa? Karena pada dasarnya konsep kekayaan ini itu sebagai dasar dari pembentuk akan neraca syariah. Begitu. Kenapa kayak gitu? Bayangkan ada laporan neraca syariah. Apa sih di dalamnya? Di dalamnya adalah laporan-laporan yang berisi tentang aset-aset yang ada dalam entitas tersebut. Kan seperti itu. Maka dari itu kita harus menelaah dulu lebih jauh nih. Sebenarnya tuh apa sih neraca syariah? Nah, ketemulah pada titik itu ternyata dasar dari neraca syariah adalah konsep kekayaan. Lalu ternyata nilai-nilai yang muncul dari realitas di lapangan, dari konsep kekayaan itu dapat disimpulkan bahwa kekayaan syariah itu berimplementasi dalam realisasi keseimbangan. Nah, realisasi keseimbangan ini dalam bentuk aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Seperti itu. Kita lanjut ya. Keseimbangan hanya dapat terjadi ketika segala sesuatu berada pada suatu tempat yang sama, realitas yang sama, realitas sebagai suatu al-muhit, realitas tauhid. Nah, al-muhit tuh di sini apa sih? Keseimbangan hanya terdapat jadi ketika segala sesuatu berada pada suatu tempat yang sama. Al-muhit dalam kalimat ini itu berarti keimanan yang sama. Keimanan itu sendiri. Jadi keseimbangan yang digunakan dalam konsep kekayaan itu sangat bersinggungan dengan al-muhid atau keimanan seseorang, keimanan itu sendiri.
dan juga realitas tauhid. Realitas tauhid di sini dalam neraca syariah atau akuntansi syariah itu yang dimaksud adalah mengarah pada kewajiban penyembahan yang mendorong seseorang muslim menjalankan tugasnya sebagai wakil Allah di bumi, yaitu menyuburkan kekayaan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya realitas tauhid itu menuntun kita untuk menjaga kekayaan Allah yang ada di bumi, seperti itu. Nah, sebenarnya kan kekayaan dan kepemilikan aset, equities dan juga aset yang bersifat materi itu sebenarnya hanyalah bentuk titipan Allah dan sekaligus bersifat kewajiban atas harta. Nah, cara agar menyuburkan kekayaan milik Allah itu sebenarnya dapat terrealisasi ketika kekayaan yang kita miliki telah tersucikan dengan memberikan kekayaan orang lain sesuai haknya secara adil. Misalkan kita sebagai manajer, kita harus membagi pendapatan atau gaji pegawai secara adil sesuai porsi masing-masing, seperti itu. Atau misalkan kita di samping kita juga misalkan memberi suatu perusahaan memberi dampak ke lingkungan, kita juga harus memberikan timbal balik gitu ke masyarakat. Misalkan dalam suatu pabrik rokok itu ada membuang limbah atau yang bisa mencemarkan lingkungan sekitar, kita juga harus memberikan pembersihan terhadap lingkungan masyarakat di sekitar situ, kayak gitu. Intinya adalah memberikan kekayaan orang lain sesuai haknya secara adil, seperti itu. Nah, menurut Mula Warman, ya, nilai keadilan yang ilahi dalam akuntansi Islam adalah nilai yang harus diwujudkan secara nyata dalam kesejahteraan sosial, di mana tidak hanya berlaku untuk diri pribadi gitu, tapi juga harus menyejahterakan lingkungan kita, seperti itu. Dalam konteks teknologi, keadilan ilahi tersebut, keadilan yang tadi itu seperti tujuan akhir, atau bisa dikatakan bahwa itu adalah roh teknologi. Karena apa? Karena sejatinya teknologi adalah untuk memudahkan masyarakat, tidak untuk menyulitkan, seperti itu. Untuk mensejahterakan masyarakat, seperti itu. Itu menyuburkan kekayaan. Lanjut. Nah, pencapaian kekayaan adalah bentuk awal dari ketundukan ciptaan kepada Allah. Atau mudahnya, kekayaan adalah kewajiban itu sendiri, yang bisa diartikan bahwa kewajiban di sini itu substansi dari tugas manusia sebagai hamba Allah. Intinya pencapaian kekayaan dalam mencapainya itu hasil pencapaian dari kekayaan itu adalah bentuk dari ketundukan manusia, bentuk dari ketaatan manusia, bentuk dari manusia menjalankan tugas dari Tuhannya atau dari Allah, seperti itu. Pencapaian kekayaan itu seperti itu, bentuk awal dari ketundukan manusia sebagai hamba Allah untuk menjalankan tugasnya. Itu sudah merupakan pencapaian kekayaan. Nah, bahkan kematian setiap orang yang mengaku dirinya muslim, akuntabilitas kepada Allah tidak diukur dari
kepemilikan atau kekayaan bersih miliknya. Pengakuan atas akuntabilitas kepada Allah selalu menggunakan pengukuran awal mengenai kekayaan equities sekaligus kewajiban. Nah, bahkan kematian setiap seorang itu pengukuran akuntabilitasnya itu dari liabilitiesnya, teman-teman, dari kewajibannya, seberapa tingkat dia mengerjakan kewajiban Allah gitu, kayak yang sudah ditertera di Al-Quran seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Pengukuran akuntabilitasnya secara kewajiban, diukur secara kewajiban, teman-teman, kayak gitu. Itu dari pencapaian kekayaan. Nah, kesimpulannya, kekayaan Islami adalah keseimbangan kekayaan yang dimiliki oleh wider stakeholder. Wider stakeholder di sini itu yang dimaksud adalah Allah, direct stakeholder, indirect stakeholder, serta alam. Ada 4: Allah, direct stakeholder, indirect stakeholder, dan alam. Itu yang dimaksud wider stakeholder, atau dalam bahasa Indonesia adalah pemegang kekuasaan yang lebih luas. Itu wider stakeholder. Bernilai holistik, maksudnya bernilai holistik itu di sini adalah meliputi materi, mental, dan juga spiritual, dan dijalankan sesuai ketentuan syariah. Maksudnya ketentuan syariah itu harus halal, thayyib, dan juga bebas riba. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada bentuk umum neraca syariah. Itu ternyata memiliki persamaan akuntansi yang sangat khas. Ada 3 di sini kami menyertakan, yaitu yang pertama ada aset atau kepemilikan. Itu terdiri dari direct stakeholder dan indirect stakeholder. Terdiri dari kepemilikan langsung dan juga tidak langsung. Begitu. Pemegang kekuasaan langsung dan juga pemegang kekuasaan tidak langsung. Pemegang kekuasaan langsung tuh kayak siapa nih? Kayak manajer, karyawan, seperti itu. Yang tidak langsung siapa? Masyarakat, pemegang saham, seperti itu. Itu adalah kepemilikan. Nah, ada yang kedua yaitu kepemilikan aset. Itu terdiri dari direct dan indirect liabilities. Direct dan indirect liabilities itu maksudnya kayak gimana? Kewajiban langsung dan kewajiban tidak langsung. Kayak utang usaha, utang obligasi, seperti itu. Ditambah direct and indirect equities, kekayaan langsung dan kekayaan tidak langsung, kayak saham, kekayaan kontribusi, kekayaan kekayaan lingkungan, seperti itu. Lalu ada yang ketiga, ada aset. Itu sama dengan kewajiban ketundukan dan kreativitas ditambah kekayaan ketundukan dan kreativitas. Kewajiban ketundukan maksudnya kepemilikan di sini adalah bagaimana kita sebagai hamba Allah itu tunduk dan patuh, ya, menjalankan atau tidaknya kewajiban dari Tuhan sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kreativitas dan kekayaan ketundukan dan kreativitas, kekayaan yang dimiliki oleh kita ditambah kreativitas yang kita bisa miliki. Itu adalah aset yang kita punya. Ya, seperti itu. Itu penjelasan dari saya, Muhammad Arif Hidayatullah. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.